Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin sahabati wat tabi'in wa jami'il mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu wa Imamul Badi radhiyallahu wa Imamul Ghazali radhiyallahu wa Imam al-Arbadi radhiyallahu wa Imam al-Syadili wa Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Ibn Athaillah Sakandari wa nakhususan masyayikhina wa masyayikhina wa ma'alimina wa amlimihim istiqana istiqaihi wa aba'na wa amadi wa man hadra fi hadal majlis wa min amwatina minal muslimin wal muslimat wa tanqadil wilayah Papua. Allahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله جود قدام بقى مخالفة للحوادث قياح العدم خدوس فانا مماثلة للحوادث احتياج لغيره تعدد عجز كراه جهل موت صمم أما بكم عاجزا كارها جاهلا ميتا صم أعمى وأبكما fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu sidik amanah tablik kidzib khiyanah kitsman balada al-a'radul basyariyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa dipertemukan kembali pada suasana yang mulia, yaitu suasana di mana kita ngaji ilmu agama yang ini merupakan sunnah Rasulullah yang senantiasa beliau sampaikan kepada kita semua agar senantiasa kita ini di setiap waktu, di setiap saat untuk menambah sebuah pengetahuan ilmu agama. Untuk apa? Untuk kemudian melengkapi kehidupan kita dalam beragama. Memang benar kita ini adalah orang yang beriman. Syarat utama kita menjadi Islam itu yang iman, ya. Iman dulu baru Islam. Setelah Islam baru ihsan. Nah, iman ini merupakan amalan hati. Artinya perkara yang ada di dalam hati seseorang yang orang lain itu tidak bisa tahu. Nah, maka untuk mengetahui orang itu beriman atau tidak, di antaranya ya Allah selalu dalam Al-Quran itu mengikuti kata-kata iman dengan amilus sholihat. Ya, innalladzina amanu wa amilus sholihat wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi implementasi iman atau praktek iman yang ada di dalam diri manusia itu dengan perbuatan yang baik. Nah, maka warud jihad ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insan. Iman seseorang itu mengalami fluktuatif. Jadi naik turun gitu. Tergantung apa? Tergantung taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
itulah yang merupakan apa yang kita lakukan itu adalah merupakan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas iman kita, yaitu dengan amal solih. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu banyak orang yang mengklaim itu mengaku bahwa dirinya ini adalah ahlus sunnah wal jamaah, atau bahkan bukan hanya ahlus sunnah, yang paling ahlus sunnah wal jamaah. Nah, karena apa? Karena Rasulullah juga sampaikan bahwa orang yang tergolong dalam ahlus sunnah wal jamaah, dia ini nanti akan selamat. Karena Rasulullah kemarin sampaikan kan, sataftariqu hadhihi ummati, ya, bisa ba'ina bisalasi wa sab'ina firqah. Jadi umatku, maksudnya umat Rasulullah, ini terpecah menjadi 73 golongan. Ya, 73 golongan. Nah, kata Rasulullah, wa wahidun fil jannah. Sing isnani wa sab'una finnar. Yang 72 itu nanti ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang satu itu yang akan selamat, yang akan masuk dalam surganya Allah. Nah, kemarin para sahabat tanya, lalu siapakah itu, wahai Rasulullah, yang dinamakan ahlus sunnah wal jamaah? Nah, kemarin ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang Rasulullah sampaikan bahwa ketika ada 10 hal di dalam diri manusia, maka manusia itu dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi itu ciri-ciri ringan, ciri-ciri yang sangat ringan, ciri-ciri yang paling mendasar. Yang pertama apa kemarin itu? Yang pertama, dia melaksanakan sholat 5 waktu dengan jamaah. Ya, kita ketahui bahwa jamaah itu adalah merupakan amalan yang mempunyai pahala yang sangat luar biasa. Ya, seperti hadis Rasulullah, yaitu sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Bisa terpaut 27 derajat. Cuma sholat jamaah ini yang kemudian kita lakukan memang benar-benar sesuai dengan ajaran para ulama atau tidak. Nah, itu yang perlu kita pelajari kembali. Bahwa sholat berjamaah, kita bermakmum kepada orang yang memang benar-benar mempunyai kriteria yang tepat menjadi imam. Di antaranya kemarin itu ada beberapa kriteria imam, kurang lebih 10. Jadi suara itu menempati posisi yang paling terakhir. Ya, yang pertama apa? Yang pertama itu adalah orang yang alim, ya, tentunya alim ilmu fikih atau ilmu agama. Kemudian dia yang paling wirai, paling bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang bisa menjatuhkan dia dari perkara yang tidak baik. Bukan hanya haram tapi tidak baik. Terus dia juga selain wirai ini, dia lebih tua, terus juga lebih lama tinggal di tempat tersebut, ya. Terus juga lebih fasih bacaannya, ya. Dan waalaikumsalam. Moga Ustaz, sini Ustaz. Sini Ustaz. Sini. Nah, jadi itu yang kemarin kita sampaikan bahwa kriteria menjadi imam itu sudah sangat luar biasa, para ulama fikih menyampaikan. Nah, ketika kita sholat dengan yang demikian itu, maka bisa jadi kita akan tertolong. Tertolong apa? Tertolong karena mungkin dalam kita sholat terkadang kurang khusyuknya, ya toh? Kurang syarat rukunnya mungkin ada yang kurang. Jadi kita ketika bermakmum pada imam yang memang sesuai dengan kriteria para ulama, maka disitulah kita terangkat. Ibaratnya terangkat. Kalau sopirnya handal kan, ya, sopir mobil ini handal, kita mau ke Arso 4, itu lewat Yoka bisa cepat itu. Nah, bisa kurang dari 2 jam. Tapi kalau supir yang tidak handal, ya toh, nanti kan dia pasti akan mempunyai banyak kendala. Mungkin di antara pas naiknya, pas turunnya, pas beloknya, ya toh.
Nah, itu dibutuhkan kehandalan. Dan supir yang handal itu juga mempunyai pengalaman yang sangat tinggi. Di antaranya dia lebih sering lewat situ. Ya, terus juga lebih lama dalam membawa mobil. Artinya apa? Ada mujahadahnya. Ada kesungguh-sungguhannya dia dalam apa? Dalam mencari sesuatu yang melengkapi menjadi seorang yang handal. Kalau dalam sopir, kalau dalam imam juga seperti itu. Itu yang pertama. Ayyusolliya sholawatul khamsi bil jamaah. Dan yang kedua kemarin, tidak kemudian menyebut sahabat dengan kekurangan atau dengan perkara yang jelek. Karena banyak di antara golongan, ya di antaranya ada yang menyebutkan bahwa ketika disebut para sahabat Khulafaur Rasyidin itu bukan radhiyallahu an, tapi sebaliknya, ya kan? Ada yang bilang ketika disebut sahabat itu justru malah laknatullah alaih. Jadi semoga Allah itu melaknatinya. Kan ada begitu. Karena saking bencinya. Nah, karena apa? Dibilang para sahabat itu tidak murni imannya. Misalkan begitu. Nah, itu kalau kita tidak seperti itu berarti kita sudah masuk dalam ciri-ciri kedua. Nah, sudah ada harapan. Ya. Dan kemudian kita tidak membuat penguasa ya itu dengan gerakan yang anarkis. Jadi misalkan demo itu bukan demo yang anarkis. Jadi bukan membuat chaos, bukan membuat kekacauan ketika demo, bukan merusak fasilitas umum, tapi tertib, ya, menyampaikan aspirasi dengan elegan. Nah, itu yang justru yang dulu dilakukan para nabiullah kita, termasuk Nabiullah Musa ketika menyampaikan sesuatu yang benar kepada penguasa saat itu, yaitu Fir'aun. Nah, itu ketika kita tidak di situ, berarti kita masuk dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, terus dia mantap imannya terkait dengan qadha qadar itu pasti sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Jadi misalkan ada sesuatu hal yang kemudian kita tidak tahu bahwa itu nanti akan benar atau salah, itu pun sudah ada di dalam kekuasaan Tuhan. Contoh misalkan, Islamnya banyak orang dan kufurnya banyak orang, atau misalkan seperti halnya keadaan mungkin bencana alam, yang dimana bencana alam itu justru kadang ada di arena orang-orang yang mempunyai agama yang banyak. Agama Islamnya seperti yang di Aceh, ya toh, ada tsunami seperti yang di mana lagi itu kemarin Padang, ya itu banyak kejadian hal. Itu justru di sana kan mayoritas Muslim. Nah, kenapa Allah kemudian memberikan sebuah cobaan? Nah, apa Allah itu tidak tahu kalau mereka itu taat? Allah pasti tahu. Allah pasti tahu. Dan Allah kuasa untuk itu semua. Nah, apa alasannya ya? Itu ada dalam rahasia ilahi. Terus yang keempat adalah tidak kemudian memperdebatkan agama yang sudah kita anut sekarang. Pokoknya ketika Rasulullah sampaikan agama Islam itu seperti itu, ya kita ikuti seperti itu. Bukan kemudian mengaudit, ya apa yang disampaikan Rasulullah bisa jadi lupa kah? Kenapa ada keterangan yang mungkin tidak lengkap? Nah, itu tidak seperti itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga tidak mengkufurkan orang yang kemudian datang ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu atau dibilangnya ahlul kiblah, walaupun dia mungkin ada kekurangan, mungkin perilakunya mungkin tidak sempurna dalam kebaikan. Kalau dia masih mengambil air wudhu dan berdiri untuk melaksanakan sholat, maka kita tidak boleh mengklaim dirinya itu sebagai orang yang kufur. Itu tidak boleh. Dan juga tidak meninggalkan meninggalkan sholat mayat. Kalaupun mayat itu orang yang kita benci, atau beda aliran, beda partai, beda kelompok, itu tidak ada alasan untuk kita tidak sholat. Selama dia beragama Islam, maka kewajiban atau fardu kifayah bagi seorang muslim adalah salah satu mensolatinya. Nah, kalaupun tidak ada, itu berarti semua kena dosa. Nah, itu kalau kita masuk di situ Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, terus kemudian berpendapat bahwa mengusap muzah ataupun khuf
kaos kaki yang terbuat dari kulit unta, nah, itu juga diperbolehkan, baik di wilayahnya dia sendiri atau dalam bepergian. Dan yang terakhir, yang ke-10 itu adalah wa yusolli khalfa kulla birrin wa fajirin. Jadi siap bermakmum kepada siapa saja. Ya, asal misalkan kita tahu bahwa dia ini benar rukun sholatnya. Rukun sholat atau syarat sahnya itu dia lakukan. Maka kita mau bermakmum kepadanya. Jangan kemudian pilih-pilih. Kalau imamnya itu yang partai itu saya tidak akan mau. Oh, itu tidak boleh. Kalau memang seperti itu keluar daripada alamatu ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia tidak orang NU misalkan, saya nggak mau makmum. Ya. Kalau dia tidak orang Muhammadiyah, saya nggak mau. Itu tidak boleh. Yang penting dia tahu syarat sahnya sholat, syarat rukunnya sholat, maka kita boleh dan harus mau ketika imamnya sudah di depan. Jangan memberontak. Itu tidak diperkenankan. Ya. Nah, itulah alamat ahlus sunnah wal jamaah. Nah, untuk itu kita ketahui kenapa? Karena supaya kita ini dalam beragama itu tidak kaku. Dalam beragama tidak saklek. Dalam beragama itu rahmani, penuh dengan perasaan kasih sayang. Jadi memang kan pada intinya agama yang dibawa oleh Rasulullah ini, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu artinya penuh dengan kasih dan sayang semuanya kepada siapapun itu. Ya. Hatta makhluk yang tidak seperti manusia. Ya, pernah dengar itu kisahnya Imam Ghazali yang dalam pembukaan kitab Nasaihul Ibad, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang guru besar di Universitas Al-Azhar dari Banten. Itu beliau ulama. Jadi beliau sampaikan di situ ada kisahnya seorang ulama besar yang namanya Imam Ghazali. Ketika beliau sedang menulis kitab, karangan beliau kan banyak. Di antara kitab kemarin yang kita baca, Al-Kimya'us Sa'adah itu, bagaimana mengetahui diri manusia, sehingga menjadi jalan untuk kita mengenal Allah, itu beliau yang karyakan. Ihya Ulumuddin, fenomenalnya, ya. Terus Bidayatul Hidayah, Al-Mawa'idul Hasanah, banyak Al-Munqidh Minad Dhalal, karya Imam Ghazali banyak sekali. Beliau ketika nulis itu, dulu kan pakai ini loh Pak, mangsi itu apa ya? Tinta. Jadi ada kayak tempatnya itu kan, kecil itu kayak, ya bagus sekali tempatnya itu kayak ini, tempat celak itu kan. Jadi ada kayak tombak ini untuk penanya. Tuh nulis. Nah ketika Anda begini, ada lalat datang, minum air yang ada di dalam tinta itu. Imam Ghazali tunggu dia sampai lalat itu selesai, merasa kenyang baru pergi. Kalau kita ini langsung usir begitu kan. Tidak tahu kita ini sibuk kan. Padahal sedang apa? Sedang ketik status. Itu status saja. Kalau Imam Ghazali ini nulis kitab. Nah, ini beliau dibiarkan. Nah, suatu ketika di keterangan kitab pembukaan Nasaihul Ibad itu, Imam Ghazali diimpikan oleh seseorang. Jadi Imam Ghazali sampai di hadapan Hadratil Ilahiyah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya, "Wahai Ghazali, kekasihku, kira-kira apa yang bisa membuatmu sampai kepada hadapanku?" Karena memang nikmat terbesar, terindah nanti di surga itu adalah nadru wajhilillah. Jadi apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ghazali katakan karena amalku. Karena banyak sekali aku membuat kebaikan, membuat karya yang aku tularkan kepada orang-orang. Tidak, wahai Ghazali. Bukan karena itu. Lalu karena apa? Kamu ingat ketika malam hari itu, atau ketika kamu menulis kitab itu, ada seekor lalat itu yang kamu biarkan sehingga dia kenyang. Ingat, itulah yang menyebabkan rahmatku turun kepadamu, karena kamu begitu ikhlasnya kepada lalat, seekor lalat yang terkenal dengan sebutan sangat hina. Bahasanya lalat kan hina, ya jorok. Dari makanan nanti ke perkara yang jorok, ya kemana-mana lah.
Tapi dia biarkan sampai ini. Itulah yang membuat rahmatku ini datang kepadamu, dan kemudian seluruh amalmu saya terima karena penghantar keikhlasanmu terhadap binatang itu. Itu langsung. Makanya kucing sekalipun Pak, kalau ada di rumah itu jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Makanya kalau saya kadang tuh pas undangan makan-makan begitu kan sama teman-teman, pas ada ikan yang kepalanya ada itu, tolong Kak, saya minta. Ini saya bawa pulang. Karena ada kucing itu nggak tahu, kita nggak undang juga kucing, ya kan? Kita nggak undang, nggak bawa. Ya, tiba-tiba senang saja di situ. Jadi seakan itu menunjukkan bahwa kita ini dilatih untuk ikhlas, yang kita memberi itu tanpa apapun pamrihnya. Itu loh. Jadi memberi yang tanpa nanti dibilang, wah orang ini baik sekali ya. Kalau dibilang kayak gitu tuh bisa jadi luntur apa yang menjadi kebaikan kita. Kenapa? Kalau tidak dibilang seperti itu nanti kita akan merasa tidak ikhlas. Tapi kalau kucing kan bahkan kalau kita kasih makan dia berak terus di musola, kadang musola saya itu setiap sore saya ngepel Pak. Di depan ini kan, depan teras itu kan selalu ada berak, ada kencingnya, kadang malah di dalam musola. Jadi malah tambah repot kan. Nah, tapi saya maksudnya belajar itu rahmatan lil alamin karena saya lihat kisahnya Imam Al-Ghazali itu. Nah, itu Pak, baru baunya itu tai kucing sama ompolnya itu. Saya pel. Untuk apa ya? Untuk melatih diri lah. Untuk melatih diri agar kita ini seperti kisah Imam Ghazali. Kadang itu malah itu sudah sampah, kucing itu nanti mau ambil kita malah ini siram dia kah? Itu lempar dia. Itu kasihan. Ada namanya sahabat bisa dinamakan Abu Hurairah, ya toh? Itu kan bapaknya kucing. Karena apa? Saking sayangnya dengan kucing. Itu sebagian daripada sifat. Lah, ketika kucing saja bisa kita kasih seperti itu, ya, yang tanpa kita minta sesuatu dari kucing, lah apalagi kalau manusia. Harusnya kan kayak gitu. Apalagi kalau manusia. Yang manusia itu mempunyai tingkat kesempurnaan yang berbeda daripada kucing. Maka harusnya lebih. Jadi sisihkanlah, pokoknya ada itu sisihkan untuk kucing-kucing itu, karena dia ini seperti apa ya, yang menggerakkan dia siapa sih? Masa dia disuruh orang? Kan tidak mungkin. Siapa yang suruh? Pasti Allah Subhanahu wa taala kan. Cobalah datang di Pak Ketua Takmir Masjid itu. Mungkin di sana banyak ikan-ikan di sana yang mungkin sudah selesai kah? Datang saja. Itu kalau dia tahu bahasa kita, assalamualaikum, gitu toh. Kadang kan gitu kan. Kadang nunggu udah saking seringnya begini Pak. Kalau saya datang pakai motor tuh dia tahu. Ini sudah dijemput dari pagar itu. Pagar depan itu. Udah lari. Gitu. Kalau dulu saya burung. Kalau waktu kecil saya burung. Burung tuh saya liarkan gitu. Nanti kalau saya siul itu dia datang. Kan saya senang. Nah, itu bagian dari apa? Bagian daripada rahmatan lil alamin. Nah, itu kita latih diri kita untuk seperti itu. Tujuannya ya untuk itu tadi, untuk melunakkan nafsu-nafsu kita agar apa? Agar kita ketika berperilaku baik atau amal itu tidak terselip riak. Karena apa? Karena riak ini salah satu penyakit manusia yang membuat dirinya itu tidak bisa mempunyai derajat soleh. Itu riya Pak. Kata Sayyidina Ali itu Pak, ada 5 perkara kalau manusia itu jauh darinya, itu pasti dia akan soleh. Padahal soleh ini adalah jaminan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cuma itu berat. Ada 5 hal nih, kalau manusia sudah tidak lagi seperti itu, maka dia ini akan apa? Akan bisa menjadi orang yang soleh. Nah, kata Imam Ghazali pertama apa? Laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum solihin. Nah, yang pertama apa? Yaitu ar-riya'u fil amal, al-qana'atu bil jahli. Ketika dia sudah tidak menerima kebodohan yang ada dalam dirinya, itu calon orang yang soleh. Tapi kalau orang ini masih menerima kebodohan ada di dalam dirinya, ciri-cirinya apa? Malas mengaji, malas mendengarkan taklim, ya. Terus kemudian
malas membaca buku pengetahuan ilmu agama. Itu ciri-cirinya. Nah, kalau dia sering datang ke pengajian, mendengarkan kajian, mengikuti taklim, ini dia sudah mengarah kepada orang yang solih. Itu kalau dia sudah tidak menerima kebodohan ada dalam dirinya, maka dia bisa dapat. Terus yang kedua adalah apa namanya itu? Wasyuhu bil fudli. Al-hirsu bid dunya. Dia tidak rakus dengan harta benda. Kalau dia rakus dengan harta benda, nah itu jauh daripada derajat solihin. Jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, rakus dengan harta benda ini bukan berarti orang yang kemudian miskin. Tapi terkadang orang yang kaya juga bisa. Atau orang yang miskin terkadang itu bukan orang yang kemudian lepas daripada kata riya. Justru orang miskin terkadang lebih riya daripada orang kaya. Ada. Apa buktinya? Orang miskin itu selalu sombong dengan kemiskinannya. Wong saya saja yang miskin saja begini. Kadang kan begitu. Ngapain kan? Kalau orang kaya begitu dikira paling sombong kan? Wong saya saja yang kaya, nah itu kan. Itu paling sombong. Tapi orang miskin kadang kan enggak. Saya saja yang miskin, saya tetap sedekah. Itu namanya sombong dengan kemiskinannya. Itu tidak boleh juga. Itu al-hirsu bid dunya. Terus wasyuhu bil fudli. Ketika punya banyak harta benda, dia tidak mau membagikan. Ya, tidak mau ingat dengan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan. Di dalam harta kita tersimpan hak-hak orang lain yang harus kita berikan, yang harus kita keluarkan, harus kita tunaikan. Kalau seandainya konsep itu dilakukan loh Pak, dunia itu indah gitu loh. Dunia itu indah, tentram, tidak ada ketimpangan antara orang miskin dan orang kaya. Orang miskin tugasnya syukur, ya, sabar. Orang kaya tugasnya syukur. Syukur itu berbagi. Orang sabar, orang-orang miskin, ya memang ibadahnya ya paling banyak sabarnya. Mau syukur ya agak berat. Ya berarti harus sabar. Walaupun terpaksa. Nah, tapi kalau sudah dipaksa lama-lama ya akan biasa. Gitu. Itu. Terus yang keempat itu adalah ar-riya'u fil amal. Kalau dia dalam beramal itu sudah tidak pamer, maka ini adalah orang yang mempunyai potensi derajat soleh. Kata Sayyidina Ali. Yang terakhir adalah i'jabu birro'yi. Ini yang terkadang kita masih belum bisa. Jadi merasa diri ini paling paling wah gitu. Merasa diri ini paling oke. Apapun itu karena saran saya. Itu masjid bisa begitu tuh karena saran saya. Misalnya, jalan bisa begitu tuh karena ide saya. Oh, itu kalau orang seperti itu Pak, itu godobianya besar biasanya. Kalau tidak diakomodir, apa yang menjadi wah dia marah itu. Gampang tersinggung. Wah, itu penyakit hati itu. Kalau tidak ada saya ini, tidak ada majelis ini. Nah, itu. Kalau ada seperti itu Pak, itu mohon maaf, itu penyakit yang itu lama-lama menggerogoti diri kita. Itu kata Sayyidina Ali, kamu tidak akan bisa dapat derajat solihin dan akan jauh dari surganya Allah atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka selamatkan diri kita dari pengaruh-pengaruh buruk itu tadi. Ada 5 tadi itu. Nah, itu adalah perkara-perkara yang terkadang itu biasa terjadi tapi kita tidak perhatikan. Karena sudah saking biasanya. Itu. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya, materi selanjutnya masih di dalam ad-darsus tsani, ya, materi yang kedua. Di sini disampaikan as-sunnatu qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. As-sunnatu, adapun yang dinamakan sunnah, diddul bid'ati, itu adalah lawan daripada bid'ah. Sunnah ini macam-macam pengertiannya. Ada sunnah di dalam ilmu hadis, ada sunnah dalam ilmu fikih, ya, ada sunnah di dalam ilmu usul kalau nggak salah. Itu beda-beda. Kalau sunnah dalam hadis itu kan setiap sesuatu yang disampaikan Rasulullah, baik melalui ucapan, tindakan, atau keputusan.
maka itu dinamakan as-sunnah. Nah, kalau sunnah dalam ilmu fikih itu adalah suatu perkara yang apabila kita lakukan mendapatkan pahala. Apabila kita tinggalkan mendapatkan kerugian. Rugi toh. Kalau dulu kan tidak apa-apa, tapi sekarang kan sudah besar toh kita ini. Sudah dewasa jadi rugi. Wong dapat pahala kok nggak diambil, kan rugi. Betul nggak? Kalau ada bantuan bulog aja cepet-cepet. Iya kan, itu bulog. Apalagi bantuan apa itu namanya? BLT dulu itu, yang 600.000 itu. Iya toh. Itu kan sunnah, ibaratnya kan begitu. Artinya sunnah itu adalah suplemen. Yang kemudian kalaupun kita tidak ambil kan sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak ambil kan rugi. Kan bisa untuk jalan-jalan, bisa untuk beli apakah surban atau gamis atau apa. Nah itu sunnah. Nah yang dikehendaki di sini sunnah ini artinya yang berlawanan dengan kata bid'ah. Ya, kalau sunnah yang kita dekati dengan ilmu hadis adalah sesuatu yang disampaikan Rasulullah melalui ucapan, tindakan, dan keputusan, maka sebaliknya bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dicontohkan, dilakukan, disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kemudian pertanyaannya, apa semua itu tidak boleh ketika tidak ada contohnya dari Rasulullah? Kan gitu. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah jelas, maka hukum Islam itu diambil dari beberapa aspek, bukan hanya kemudian Al-Quran. Tok. Kalau memang Al-Quran saja, itu akan sangat susah kita menemukan ini kata guru saya. Memang benar adanya. Coba kita ini namanya itu gerakan sholat. Gerakan sholat yang ada kita sekarang ini. Ini kalau kita cari di Al-Quran itu ya, awalnya takbir ya toh, coba kan nggak ada. Maka kita cari di dalam hadis. Maka Rasulullah sampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Itu bagusnya Rasulullah ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Tapi bukan begini. Shollu kama usolli. Sholatlah kamu seperti kayak aku sholat. Kalau seperti kayak aku sholat, susah Pak. Rasulullah ketika sholat, khusyuknya luar biasa. Betul gak? Yo, sampai kakinya bengkak aja gak rasa. Lah kita ini kakinya bengkak juga, tapi bukan karena sholat. Asam urat itu. Atau kesleo kan? Iya. Main bola. Itu Rasulullah. Maka Rasulullah sama kama ra'aitumu, seperti kamu melihat aku. Kalau melihat saja ini kan contoh berarti. Jadi zahirnya kita lihat. Tapi kalau kama usolli, seperti aku sholat, wah repot Pak. Itu repot. Bacaannya setiap saatnya, setiap waktunya, itu Rasulullah. Nah, kalaupun tidak ada di dalam hadis, nanti ada yang namanya asarus sahabah. Asarus sahabah itu adalah tindak tanduk laku para sahabat atau keputusan para sahabat. Nah, seperti halnya Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya yang diutus untuk berdakwah itu di berbagai macam daerah. Jadi diutus ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke Yaman, ada yang ke mana lagi pokoknya. Wakila Abdurrahman bin Auf ditanya, "Wahai Abdurrahman bin Auf, ketika kamu mendapati hal yang ditanyakan para masyarakat, kemudian apa yang kau jawabkan?" Aku akan menjawab sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ketika tidak ada, aku akan bersandar kepada ucapanmu dan perilakumu Rasulullah. Ketika tidak ada dua-duanya, belum kau temukan dalam diriku dan Al-Quran, maka apa yang kamu harus lakukan? Aku akan berijtihad. Berijtihad itu apa? Ya dia mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian dikiaskan. Dikiaskan itu kayaknya memper, atau seperti inilah. Kayaknya ini seperti ini, maka diambil itu keputusan. Itu Abdurrahman bin Auf. Terus asarus sahabah, ada namanya ijma', kesepakatan para ulama. Kalau ulama sudah sepakat, karena ulama pasti istinbat. Selain ijtihad, beliau istinbat. Jadi memutuskan hukum itu karena beliau sudah menganalisa. Makanya ada para kaum mujtahid. Ya, yang terkenal itu ada 4 itu kan. Itu pun luar biasa mereka semua itu. Ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, itu mereka hafal hadis ribuan bahkan jutaan. Kemudian beliau bisa mengambil kesimpulan hukum.
Maka istinbat itu namanya hukum, kesimpulan hukum. Itu apa? Menghafal hadis, tapi bukan hanya karena isinya saja. Rawinya tahu. Sanadnya tahu. Jadi rawi hadis ini kan banyak toh. Ada yang mutawatir. Mutawatir itu ketika Rasulullah sampaikan hadis, yang terima ini banyak orang. Mendengarkan, banyak orang menghafal, semua diterima. Ada yang perawinya ahad, walaupun memenuhi kriteria, dia dopet, ahli hafalannya, tidak pelupa, dan dia tidak tukang tipu, dan dia ini bijaksana. Tapi ahad, itu kelasnya masih kalah dengan mutawatir. Karena banyak yang menerima, banyak yang melihat, banyak yang merekam. Itu nanti ada dalam ilmu mustalah hadis. Dulu saya belajar juga belum faham betul. Karena kan kita terima matengnya aja kan. Artinya terima mateng sudah ada kitabnya. Kamu mau apa fikih? Fathul Qorib ada, Fathul Wahab ada, Fathul Mu'in ada. Mau apa lagi kamu? Mau tauhid, Aqidatul Awam ada, ya toh? Ada apa lagi? Imam Baijuri punya itu banyak kitab tauhid punya. Mau ilmu apa lagi? Ilmu usul fikih ada. Ilmu faraid, pembagian waris ada. Jadi ilmu hadis juga ada. Jadi belajar ilmu hadisnya yang mustalahnya itu tidak terlalu ini, yang belum juga waktunya itu. Maksudnya belum juga waktunya itu belum fokus ke situ. Jadi kita ambil matengnya. Kalau nggak ada di ijma' maka qiyas. Itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Qur'an, As-Sunnah, Asharus Sahabah, ijma' kesepakatan ulama dan qiyas. Qiyas itu. Itu apa diperbolehkan? Boleh. Al-bid'atu qismani. Di sini disampaikan dalam kitab Faraidus Saniyah, bid'ah itu ada dua macamnya. Maksudnya pengertiannya ada al-lughawi secara tata bahasa, ada asyariyah, ada terminologinya. Jadi al-lughawi itu adalah secara bahasa pengertian. Apa itu? Kullu syai'in mustahdisin ibadatin kanat au adatin. Jadi bid'ah secara bahasa itu adalah setiap sesuatu yang diperbarui, baik dalam ibadah ataupun dari pengadatan. Nah, misalkan adat istiadatnya orang itu kalau mau lebaran, baca doa, nah, itu nanti kemudian ada diperbarui lagi. Bukan hanya sekedar baca doa, tapi ada berbagi-bagi sedekah. Nah, itu namanya juga bid'ah. Wa tanqasimu ala khamsati aqsamin. Nah, dan itu juga dibagi menjadi ada 5 bagian. Ada bid'ah yang kemudian wajib. Wajib itu seperti apa? Mendirikan madrasah. Ya, mendirikan sarana pendidikan Islam. Zaman Rasulullah nggak ada sekolah tuh. Ya, sekolah MTS, sekolah MA itu nggak ada tuh. Ya toh. Kalau sekarang perlu, Pak. Kalau nggak seperti itu gimana? Mendirikan yayasan, ya toh. Rasulullah mana ada dulu? Ayo kita sepakat yuk, kita dirikan yayasan yuk. Apa? Kufah. Jadi artinya persatuan. Ya toh, dulu kan persatuan. Tapi yang tidak ada kemudian langsung datang ke notaris. Notarisnya siapa? Iya tuh kan. Jadi perkara-perkara yang kemudian dulu tidak ada, walaupun sekarang itu kita lakukan, bisa jadi wajib adanya. Mendirikan rumah sakit, ya toh, atau sarana-sarana yang kemudian itu bisa menolong banyak orang. Terus ada RT, RW, ya toh. Nah, itu juga kan, terus ada siskampling, ada lagi apa? Banyak Jadi, terus kayak sugatan-sugatan, ini kan ada ngopi, ada apa, itu nggak ada juga. Tapi ini adalah sarana menarik untuk kita bisa datang. Ya, kalau datang hanya mendengarkan saja kan, mulut hanya diam kan juga bosan tuh. Jadi itu ada sarana. Jadi, terus yang kedua secara terminologi asyariyah, az-ziyadah fid din awin nuqsani minhu al-hadisani ba'da sahabati bi ghairi idhnin minasyari' la qawlan wala fi'lan wala sharihan wala isyaratan.
Yang kedua, secara terminologi itu adalah tambahan di dalam agama atau mengurangi. Ya. Jadi minhu di antara agama itu adalah perkara yang diperbaharui setelah sahabat. Tanpa seizin syari', artinya tanpa ada dasar Al-Quran, dan juga tanpa qaulan wa fi'lan wala shorihan wala isyaratan. Tidak ada keputusan dari Rasulullah. Nah, itulah yang dinamakan bid'ah. Nah, kalau saya mengambil dari hadis dulu, kenapa orang itu disuruh menjauhi bid'ah? Karena bid'ah itu memang merupakan perkara yang bisa mengakibatkan kita dalam kesesatan dan akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya menelaah juga di dalam beberapa kitab. Jadi dasar hadis itu fa innahu may ya'isu minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il muhtadiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi Rasulullah itu sudah sampaikan, sudah prediksi Bapak, bahwa perlu kamu ketahui, orang yang hidup dari kalian setelah aku, maka nanti kamu akan melihat berbagai macam perbedaan yang banyak. Jadi maka disebutkan tadi ada 73 golongan. Yang satu selamat, yang selanjutnya, yang selebihnya itu masuk dalam nerakanya Allah. Maka ketika kamu ada dalam perbedaan yang banyak itu, fa'alaikum bisunnati, wajib bagimu untuk berpegang teguh pada sunnah-sunnahku. Apa yang aku ajarkan. Dan wasunnati khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan berpegang teguhlah kepada sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, seperti halnya sholat tarawih. Ya, sholat tarawih zamannya Rasulullah. Kalau dalam riwayat kan Imam Siti Aisyah mengatakan bahwa empat salam, ya toh? 4 salam berarti dua rakaat. Berarti berapa tuh? 8 rakaat. Ya. Tapi itu ada di dalam malam Ramadan dan juga ada di luar Ramadan. Jadi tidak bisa spesifikasi dinamakan taraweh bulan Ramadan. Nah. Maka Sayyidina Umar, ya, karena waktu itu para sahabat-sahabat itu pas waktu malam Ramadan itu ada gerombolan di sana, ada yang satu di sini, ada yang satu di sana, jadi datang semua mereka ke masjid, tapi mereka tidak melaksanakan cara berjamaah. Sayyidina Umar inisiatif, ayo kumpul semualah, jadi satu aja, daripada kalian sholat di sana, kita kumpul jadi itu kita sholat berjamaah. Nah, jadilah sholat tarawih itu yang jumlahnya 20 rakaat tarawihnya, witirnya 3. Jadi semua 23. 20 tarawihnya, witirnya 3 rakaat. Jadi 23. Di Mekah berapa? 23 juga ya? Nah, pernah tarawih di Mekah? Belum, nanti sama-sama berdoa. Amin. Makanya saya coba di musola ini sudah 2 tahun ini ya 20 rakaat. Karena apa ya? Karena kita sholat tarawih yang, makanya kalau di kampung-kampung coba, ya toh, bapak-bapak, sholatnya dulu berapa kalau di kampung? Sholat tarawih 20 kan? 20. Lah cuma kadang kita di sini kok tiba-tiba jadi 8. Sebetulnya bukan mengikuti sunnah pendapat, tapi mengikuti gerakan tubuh. Kayaknya kalau 20 terlalu lama. Jadi bikin yang 8 aja. Kesepakatan. Jadi kita mau bikin revolusi, nggak apa-apa kalau itu bagus. Dicoba, kalau misalkan mau yang 8 silahkan mundur. Maksudnya selesai dari 8 itu mundur, pulang. Ya toh? Kita masih mau lanjut sampai di 20. Kira-kira kalau dicoba seperti itu gimana? Dicobalah 1 bulan dulu, Pak Ustadz. Nanti kira-kira nanti banyak yang protes, yo. Silakan, enggak apa-apa, Pak. Kita leluasa. Boleh kita lakukan 8, tapi kita yang di depan ini lakukan 20. Kita memberikan fasilitas yang ingin melakukan
20 rakaat. Ya kalaupun yang 8 rakaat enggak apa-apa, boleh di luar atau apa namanya sudah selesai. Kita masih 20. Nah, di sini kan hanya beberapa saja toh. Di masjid-masjid Komba yang iya, Masjid Komba di Pak Ustadz Khalil dulu itu. Terus di mana lagi ya? Pak Yai Humedi 20 toh. Terus di YPKP 20. Di Pondok Pesantren Komba juga 20. Tuh. Iya, Nahdlatul 20. Pernah juga saya imam di situ beberapa kali. Terus ya saya ngikutin 20 juga di komplek. Walaupun yang di komplek yang kadang ya 3 orang, 4 orang, 6 orang ya kan. Komplek ini kan paling kalau orang semua ada itu 23 orang. Cuma kemudian kan ada kalau perempuan itu ada yang udur, yang laki-laki ada yang kerja malam, ada yang mancing, jadi kan. Jadi yang ada ya paling 3 orang, 4 orang gitu. Ya enggak apa-apa. Yang penting kita ini sama-sama membumikan kebaikan gitu. Jadi bumi itu Pak, bumi itu sebetulnya rindu juga orang itu ada sholat di tempatnya. Jadi malah senang ketika ada masjid banyak, musola banyak, tempat sholat banyak, itu bumi senang. Jadi mereka itu dambakan. Ulama-ulama dulu kan gitu toh, bikin lagi di tempat-tempat yang kiranya itu jauh dari pemukiman atau di situ tempat yang biasanya untuk banyak keburukan itu didirikan masjid, tempat-tempat pengajian, tempat-tempat musola. Itu nanti berkembang. Nah itu nanti bisa dicoba. Ya. Terus tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian ketika kamu ada dalam perbedaan tadi itu, ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku, kemudian gigitlah. Ini percontohannya Rasulullah itu gigitlah dengan apa? Gigi geraham. Gigi geraham itu gigi paling belakang. Itu kalau yang belum keropos kan kuat sekali Pak. Kalau yang sudah keropos ya malah sakit itu kalau untuk gigit. Jadi gigi geraham itu gigi yang paling kuat. Seandainya kita gigit daging yang kayak karet itu, ya, itu kalau ditarik anak kita, itu nggak lepas juga itu. Ya toh? Kalau digigit begini, gigi geraham, kuatnya itu. Nah, itu artinya apa? Disuruh kita itu memegang erat-erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan takutlah kamu dari perkara-perkara yang baru. Nah, kenapa? Karena fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua perkara yang baru tidak ada tuntunannya itu menjadi bid'ah, dan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, di sini kan perlu banyak pemahaman terkait dengan bid'ah ini. Tidak semua bid'ah itu kemudian dhalalah. Maksudnya apa? Tidak semua hal yang baru tidak ditemukan pada zaman Rasulullah itu bukan bid'ah yang sesat. Ya seperti tadi itu, membuat apa? Membuat gerakan-gerakan untuk kemajuan pengetahuan, sekolah, pondok pesantren, jalan raya, sarana apa namanya transportasi. Itu juga kan dibuat. Untuk apa? Untuk kemudian kemaslahatan. Nah, maka ketika itu tidak dicontohkan, ada hadis yang lain yang kemudian Rasulullah sampaikan. Untuk apa? Untuk kita itu membuat gerakan yang baik yang kemudian bisa menjadi kemaslahatan. Maka di situ disampaikan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amala biha ba'dahu min ghairi ayyan quswa min ujurihim syai'. Barang siapa yang membuat perkara baik di dalam Islam, ya, yang baik ini, maka apa? Dia akan mendapat pahala. Dan pahalanya orang yang melakukan apa yang dia pernah canangkan itu. Nah, dia akan mendapatkan pahalanya tanpa sedikit pun kurang. Contoh begini, ketika majelis ini tetap eksis, ya, sampai kepada anak cucu kita, atau mungkin 5 tahun ke depan masih eksis dan jamaahnya semakin tambah banyak, maka orang pertama kali yang membuat gerakan majelis, baik pikirannya, tenaganya, fasilitasnya, itu selamanya akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang datang di majelis, tanpa sedikit pun kurang. Misalkan
yang datang ini orang 10, satu orang mendapatkan pahala 20 pahala, maka yang membuat gerakan ini pertama sama mendapatkan 20. Kalikan 20 orang. 20 kali 20 berapa itu? Nah, itu. Itulah enaknya kita di awal. Maka kita semua kalau solid, wah, sampai anak cucu kita tambah berkembang. Pahalanya tambah banyak. Maka itulah yang akan memberikan kiriman kepada kita ketika dikubur itu kan. 3 perkara itu, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak yang soleh berdoa. Nah, kalau kita mengadakan ilmu yang kita ngajinya pas-pasan, ya toh, apa yang kita andalkan? Yaitu tadi sedekah jariyah. Ya, sedekah yang kemudian baik untuk keturunan berikutnya. Nah, tapi sebaliknya, Pak, waman sanna fil Islam sunnatan sayyatan kana alaihi bizruha wa bizru man amila biha min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'. Barang siapa membuat perkara yang buruk, ya, perkara buruk itu kemudian diwariskan oleh anak cucu atau generasi berikutnya, maka perkara yang buruk itu akan kita juga mendapatkan dosanya, kotorannya, seperti dosanya orang yang melakukan tanpa sedikit pun kurang. Contoh, kita bikin sebuah perkumpulan yang di situ mungkin perjudian, ya pokoknya judi yang judi lah. Jadi judi yang diperkumpulkan misalkan itu. Nah, kok itu sampai perkumpulan hidup sampai anak cucu, nah, maka kita akan mendapatkan itu terus. Kiriman jariyah juga. Iya, dosa jariyah. Bukan hanya pahala jariyah, tapi dosa. Maka kita naudzubillah min dzalik dari perkara-perkara itu. Janganlah kita membuat usul-usul yang kemudian usul itu menjadi wasilah keburukan. Itu akan fatal bagi diri kita. Selamanya kita akan dapat. Nah, maka kita jauhi itu. Rawahu Muslim wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ya, itulah sedikit ngaji kita pada kesempatan kali ini ya. Jadi pengertian bid'ah yang sederhana, bukan mendalam. Nanti boleh pada kesempatan yang lain. Saya belum sempat tadi juga mempersiapkan materi yang kemudian untuk kita bahas lebih dalam. Biasanya dulu itu saya memang kalau ini ada yang urgent, saya kumpulkan materi-materi untuk kemudian kita sampaikan. Dan tadi ada sibuk bikin laporan terkait panitia kemarin membantu Pak MUI ini. Jadi sedikit saja saya sampaikan itu, tidak banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Selalu selalu membuat gagasan yang baik agar supaya kita punya amal yang jariyah baik. Ya, jangan sebaliknya. Ya, pokoknya kalau bisa begitu, disinergikan, disatukan antara pengurus masjid dengan jamaahnya. Ayo kita bikin gerakan. Misalkan ya, zamannya Pak Fadil sebagai tamir dengan Pak Ustadz Ta'dim imamnya, puasa besok melakukan sholat tarawih 20. Dan dilakukan sampai terus menerus. Kali berapa itu Pak? 8 ke 20 kan berapa rakaat itu? 12 rakaat kan? 12 rakaat itu. Kali setiap jamaah. Kali setiap tahun. Itu. Pokok loh Pak, kalau 8 itu biasanya nanggung Pak. Maksudnya nanggung tuh gini, kita itu kalau nggak keringat betulan nggak keringat gitu. Kalau 20 Pak, itu nanti melek kembali dan akan lapar kembali. Coba. Kalau nggak percaya coba. Wong saya ini sudah coba kok. Iya toh. Tapi nggak usah cepet-cepet. Nanti cepet-cepet nanti malah yang tua-tua poklek kabeh. malah nggak datang semua. Pokoknya santai. Pak Ustadz Alim kan mengerti lah. Nah, pokoknya maka enak itu kalau nanti keringat, artinya itu macam perjuangan betul itu loh. Kalau 4, karena 4 itu sudah terlanjur enak, nanti begitu terus. Coba dilakukan, cobalah. Kalau misalkan nggak bisa full, cobalah hari ini saya tes 20 gitu aja. Itu misalkan kalau besok sudah banyak protes, balik lagi gitu. Tes dulu. Pokoknya kita coba 5 hari.
Memang harus berani, Pak, merestorasi, tapi berikan pemahaman dulu. Lah dimulai dari jamaah dulu kan. Jamaah ini nanti yang terdepan, di depan semua. Pokoknya jangan sampai malah kita semua ikut keluar, ya, Pak Ustadz sendirian nanti sama Pak Imam. Iya toh. Nah, ini ada bilang amin, ternyata habis jamaahnya. Coba nanti, insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Wong karena sholat itu gerakannya kan gerakan apa ya? Gerakan yoga semua itu, gerakan sehat lah. Gerakan luar biasa itu. Peregangan dan mengalirkan darah ke otak itu. Itu luar biasa. Jadi nanti gulanya itu hilang. Maksudnya gula darah kita itu yang kita makan-makan itu di malam hari. Kenapa kalau puasa itu justru relatif gula darah itu naik tinggi? Ya karena itu tadi kaget. Jadi gula itu sudah turun ketika kita puasa. Sekarang istilahnya apa, Pak? Kalau adera itu? Inter apa? Ah, itu. Ah, itu. Itu memang pembakaran yang sangat luar biasa. Ketika kita satu hari selama 12 jam itu nggak ada gula pasokan di dalam tubuh kita, maka nanti itu yang dimakan energinya itu adalah lemak kita. Lemak kita yang nanti akan dimakan. Tapi ketika kita sudah buka puasa nanti, wah hantam kolak satu gelas. Kurang mantap tambah teh hangat satu gelas. Kurang lagi es buah lagi 2 gelas mau. Ya langsung begitu darahnya. Saya itu dulu merawat bapak saya. Bapak saya itu beberapa kali selesai puasa Ramadan habis lebaran pasti diabetesnya drastis. Langsung di sini bengkak, di bawah kakinya itu bengkak. Karena apa? Karena kan memang pankreasnya sudah nggak jadi itu nanti berubah jadi kayak itu kotoran itu nanti busuk. Nah, itu maka kita dijaga. Nah kalau kita gerakannya sesuai, maka itu membakar juga. Kalau sampai berkeringat, loh memang Islam itu istimewa loh, Pak, indah. Nah itu nanti kan membakar lemak itu, membakar gula itu. Dicobalah. Ya, insya Allah Pak Ustadz ya. Bismillah. Ya, yaitu mudah-mudahan ada manfaatnya ya dan ada berkahnya. Nanti kita berjumpa lagi pada malam Selasa berikutnya. Mayatin insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.